Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala pujian, kekuasaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada keluarga serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat agung, yaitu untuk kita beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main. Allah Subhanahu wa taala sanggah semua sangkaan itu. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka, wahai manusia, bahwa kalian dicipta main-main, bahwa kalian dicipta sia-sia, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada Allah? Allah ciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang mulia, yang semua dari kita paham, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah,
Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat, hingga ajal menjemput kita, di mana semua dari kita pasti akan mati. Semua dari kita pasti akan menemui ajalnya. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia punya ajal masing-masing. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan mereka tidak akan pula bisa mengedepankannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dunia yang kita saksikan sekarang ini akan kita tinggalkan. Kita akan menuju kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Semua dari kita berada di atas rel menuju negeri akhirat. Tidak ada seorang pun dari kita yang keluar darinya. Namun semua dari kita tak tahu di mana dan kapan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia yang hanya terbawa oleh hawa nafsu dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya." Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sesungguhnya dunia akan pergi dan akan menjauh dari kita, dan sesungguhnya akhirat akan datang mendekat, dan masing-masingnya ada pengikut-pengikutnya. Maka jadilah kalian pengikut-pengikut dunia, dan janganlah kalian menjadi pengekor-pengekor. Jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi pengekor-pengekor dunia. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh manakala kita sadar apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di negeri akhirat bagi mereka yang mau beribadah, bagi mereka yang mau mendahulukan agamanya, mendahulukan akhiratnya ketimbang dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, "A'datu li ibadi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku suatu kenikmatan yang tiada tara, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati siapapun juga. Maka jangan sampai jamaah sekalian kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, karena sungguhnya nikmat akhirat tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah bermain-main, senda gurau dan perhiasan semata. Kalian berbangga-bangga di dalamnya, kalian bermegah-megah dengan harta dan anak keturunan kalian. Hal itu tak ubahnya seperti hujan yang tumbuh-tumbuhannya membuat kagum para petani. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering, engkau lihat menjadi kuning, kemudian hancur tak tersisa. Itulah ibarat kehidupan dunia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh kehidupan akhirat lebih baik, kehidupan akhirat lebih kekal, kehidupan akhirat tiada duanya.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, mereka hanya melihat apa yang nampak. Mereka lebih mendahulukan dunianya ketimbang akhiratnya. Kapan hal tersebut bertentangan dengan akhiratnya, maka dia akan lebih mendahulukan dunianya ketimbang akhiratnya. Persis seperti yang difirmankan oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia mereka, padahal negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, negeri akhirat itu lebih baik bagi kamu ketimbang negeri dunia. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka janganlah kita sampai terlena dengan kehidupan dunia. Janganlah kita sampai terbuai dengan kehidupan dunia. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Nikmat dunia yang kita lihat sekarang, nikmat dunia yang kita rasakan sekarang tak sempurna. Sementara nikmat akhirat itulah yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ingin mengambil sesuatu di hadapannya, kemudian beliau urungkan, beliau ke belakang seakan-akan beliau takut. Maka jamaah sekalian, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan engkau?" Maka Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku tak pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini. Ra'aitul jannata wan nar." Aku melihat surga dan neraka. Ketika aku melihat neraka, ngerinya siksaan di dalam api neraka, maka aku pun mundur ke belakang. Tatkala aku melihat kenikmatan-kenikmatan akhirat, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, maka aku pun maju ke depan. Aku ingin memetik ranting yang ada pada pohon surga, namun aku tidak mampu untuk melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku bisa memetik ranting surga itu, lalu kalian bisa mencium bau wanginya, niscaya kalian tidak akan punya selera hidup di dunia ini. Kalian ingin cepat-cepat meninggal, kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini baru sebahagian kenikmatan akhirat, kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sungguh tak sebanding dengan kehidupan yang ada di dunia, dengan kenikmatan yang ada di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah di dunia kita bisa merasakan nikmat, namun kenikmatan tersebut tidak akan terus-menerus kita rasakan. Kenikmatan yang bersifat sementara kenikmatan di akhirat, kenikmatan yang terus-menerus kekal abadi, tidak akan pernah berhenti. Jamaah sekalian, lihatlah, kalau mungkin buah-buahan yang ada di dunia hanya bisa kita nikmati manakala tiba musimnya, namun di akhirat, buah-buahan di akhirat tak punya musim, terus berbuah, terus menghasilkan buah. Manakala penghuni surga menginginkannya, maka dia akan terus mendekat kepada penghuni surga, tinggal ia memetiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim, buah-buahannya terus berbuah setiap saat, tidak menunggu musim. Tidak sama seperti buah-buahan yang ada di dunia ini, para jamaah sekalian. Penghuni surga, manakala mereka menginginkan kenikmatan surga, mereka tidak perlu bersusah payah untuk manjat pohonnya, untuk menjolok pohonnya, buah-buahannya, tidak perlu. Dia akan mendekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendekat. Kutufuha daniyah, dahan-dahannya akan menghampiri para penghuni surga, ia akan tinggal memetiknya saja.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam surga kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan, segala yang diinginkan oleh jiwa kita akan hadir di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga, bagi kalian di dalam surga terdapat kenikmatan-kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan di dalam surga terdapat segala yang kalian minta, segala yang kalian inginkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah mendengarkan hal yang seperti ini, sungguh merugi manakala manusia lebih mengutamakan kehidupan dunianya yang sebentar dan sementara ketimbang dengan mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Para jamaah sekalian, sungguh di antara manusia pada hari ini ada yang rela mengorbankan agamanya, mengorbankan akhiratnya hanya demi mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Sungguh betapa meruginya jamaah sekalian. Menyesal orang-orang yang seperti ini pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua manusia yang meninggal, semua manusia yang mati pasti akan menyesal di kehidupan akhirat nanti. Orang kafir akan menyesal kenapa dia dahulu tidak Islam, kenapa dahulu dia tidak beriman. Orang yang beriman juga menyesal kenapa dahulu amalnya masih sedikit, kenapa dahulu dia masih banyak melalaikan salat, kenapa dahulu dia banyak uang, dia mempunyai uang, kemudian ia tidak sedekahkan, kemudian ia tidak berikan fi sabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan jamaah sekalian sudah tidak berguna lagi kalau sudah tegak negeri akhirat. Penyesalan masih berguna pada saat kita di dunia. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya jalan untuk kita memperbaiki diri kita, memohon ampun kepada Allah terhadap segala dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Tidak ada lagi waktu untuk kita berleha-leha. Para jamaah sekalian, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Inilah saatnya, sudah Ramadan sudah di depan mata. Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Belum tentu kita bisa menjumpai bulan Ramadan, dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa menjumpainya. Barangkali ini Ramadan yang terakhir kita. Maka jamaah sekalian, mumpung umur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya untuk kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, berbuat baik kepada diri kita sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 3 amalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talabul ilmi.
pelajari agama Allah, tuntut ilmu agama. Ini jalan yang paling bisa mengantarkan kita menuju surga Allah. Nabi pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk belajar ilmu agama, untuk mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah yang baik, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang masih ada di tengah-tengah kita, kesempatan kita untuk kita berbuat baik kepadanya. Kenapa jamaah sekalian? Innal jannata, sesungguhnya surga, baina qadamail berada di bawah telapak kaki ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh merugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya, kemudian ia tidak mampu masuk surga dengan sebab ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Harusnya bisa memasukkan ia ke dalam surga Allah, sebab tiada amalan yang paling bisa mengantarkan kita kepada surga kecuali birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Puasa bulan Ramadan yang sebentar lagi, beberapa hari lagi, insyaallah taala akan kita dapati. Pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu tersebut untuk kita berlomba-lomba. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dalam hal tersebut berlomba-lomba orang-orang yang mau berlomba-lomba. Di dalam surga, kata Nabi SAW, di dalam surga sana ada suatu pintu, yuqalu lahur rayyan, dinamakan pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimun, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau mereka masuk di dalamnya, maka tidak ada lagi yang masuk kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Akan dicari aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka akan masuk dari pintu ar-rayyan. Kalau sudah seluruhnya masuk, maka akan ditutup dan tidak akan lagi dibuka selama-lamanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah-langkah kita menuju surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua ketaatan-ketaatannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.